Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. Ngomong-ngomong, setelah nonton Malam Bakat dan juga Seni Budaya kemarin, what do you think, Wak, tentang pergelaran kali ini? Apakah ada yang kecewa dengan pergelarannya atau mungkin berbunga-bunga gitu? Karena memang udah lama banget gak disuguhkan dengan penampilan-penampilan seperti ini, ha. Jadi ceritanya seperti biasa kita bakal review-review hura-hura nih, ha, tentang pergelaran Malam Bakat dan Seni Budaya kemarin nih, tentang pendapat gua pribadi berdasarkan channel ini. Bisa dibilang kalau malam pergelaran budaya dan juga tradisional kostum serta bakat kemarin nih, ha, adalah bentuk preliminary kecil nih dari Putri Indonesia. Setuju gak sih, Wak? Tanpa lama-lama lagi, biar kalian gak penasaran tentang pendapat aku seperti apa nih, ha, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Langsung aja yuk, lanjut. Jujur banyak banget nih yang pengen gua review, mulai dari hal-hal yang punya nilai-nilai buruk nih, ha, sampai hal-hal yang punya nilai-nilai terbarukan gitu, kayak pembangunan berkelanjutan aja. Jujur, Wak, di sini tuh pergelaran PI tahun 2022 khususnya di Malam Bakat dan Seni Budaya punya dua sisi sekaligus yang buruk ataupun yang baik. Jadi biar kalian itu agak senang-senang sedikit, kita bahas dulu tentang keburukan atau hal-hal negatif yang mungkin bisa diperbaiki ke tahun depannya lagi oleh Yayasan Putri Indonesia. Dan kita anggap ini adalah sebuah masukan kepada Yayasan Putri Indonesia tentang pergelaran percobaan pertama, ya kan, setelah 2 tahun vakum tidak mengadakan yang namanya pergelaran Putri Indonesia karena akibat pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Oke, untuk yang pertama sekali, mungkin kalian semua itu yang nonton dari Malam Bakat kemarin setuju banget sama pendapat awak yang satu ini, ha. Jujur dari hati yang paling dalam, awak tuh kesel banget ketika nonton live streaming, Wak. Jujur kali, gua mantau tuh di setiap komentar live chat yang terdapat di official Putri Indonesia channel YouTube-nya. Banyak banget yang ngeluh tentang nge-like, kemudian jaringannya nggak pas, ada mungkin yang belum isi kuota kali ya. Sampai-sampai gue juga ngecek kuota sendiri nih, apakah mungkin kuota gue yang habis gitu. Saking keselnya karena memang setiap kali jaringan itu muter-muter udah kayak sepeda ontel, keluar lagi YouTube, masuk lagi, ngecek lagi kuota, ya mungkin kuota gue yang habis kali ya, makanya jaringannya lele. Tapi ternyata meskipun udah pakai yang namanya kartu Sultan seluruh Indonesia alias Telkomsel nih, Wak, tetap aja jaringannya berpengaruh banget gitu kepada siaran langsung Yayasan Putri Indonesia pada Malam Bakat kemarin. Nah, yang pengen gue komentarin di sini adalah ada beberapa segmen yang benar-benar mengecewakan banget, sampai ada beberapa perwakilan yang nggak ke-shoot gitu, nggak sempet nonton, atau mungkin YPI pengen kode-kodein kepada seluruh Hayati Hayatno untuk nonton langsung di Gandaria City kali ya. Tapi nggak mungkin ya kan, terbang dari Aceh menuju Jakarta cuma buat nonton Malam Bakat dan juga Seni Budaya doang. Nah, gue ngerasa kalau misalnya kelemahan yang dimiliki pada Malam Seni Budaya ini ya murni kesalahan mungkin kurangnya perbenahan dari pihak tim syutingnya sendiri, Wak. Kalau ngelihat sebenarnya nge-like dan juga leletnya siaran langsung yang dilakukan oleh Putri Indonesia ini disebabkan mungkin ada beberapa segmen musik yang kena copyright dan kena tegur nih sama pihak YouTube-nya sendiri, Wak. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pemutaran musik saat pertunjukan berlangsung, musik-musik ini tuh bener-bener kayak dilarang keras gitu untuk memutarnya, dan solusinya adalah YPI harus menyiapkan musik yang bener-bener kayak akuntabel banget atau aransemen sendiri gitu. Jujur, peraturan akhir-akhir ini terhadap YouTube tuh benar-benar kayak menguasai dunia dan benar-benar berat banget dah. Semoga ini menjadi perbaikan kepada Yayasan Putri Indonesia untuk menyiapkan backsound ataupun musiknya sendiri gitu, atau mungkin cadangannya putar aja yang namanya lagulah Kaulah Putri Indonesia. Aku tuh bener-bener kayak merasa takut banget gitu kalau ada negara-negara Pak Lalen yang nonton dari pergelaran Malam Basis Budaya ini, hancur lah kita dijadiin meme, Wak. Dan bahan gunjingan ama negara atas Sulawesi sana nih. Apalagi kan ya, negara-negara sana tuh beserta dengan mbak-mbaknya memang cari kekurangan kita semua gitu. Gak hanya persoalan masalah leletnya jaringan ketika siaran langsung, Wak, ternyata ada masalah lagi yang lebih urgent nih. Jujur, Wak, gue gak masalah lagi dengan pidatonya Ibu Putri, mau 30 menit, mau 2 jam atau 3 jam. Tapi yang jelas, tolonglah, kalau misalnya mau ngadain acara tuh jangan sampai 30 menit atau 1 jam sebelum acara dimulai. Capek banget awak nunggu. Terlebih lagi, orang-orang yang menonton via YouTube ini bukanlah orang-orang kaya ya, Wak. Kayak gue ini bener-bener kayak paketnya cukup buat makan pagi doang. Jadi istilahnya, sebelum nonton dari Malam Basis Budaya udah keburu kuota gua habis. Jadi solusinya ya gua keluar lagi, masuk lagi YouTube, ngecek lagi kuota. Ya hamba-hamba miskin ini memang bener-bener kayak tertindas banget gitu untuk nonton streaming di YouTube gitu. Kita pindah sedikit nih dari permasalahan pertama, Wak. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua yang bener-bener bikin gua agak sedikit jengkel banget. Pertama kalinya ketika nonton kalau hostnya adalah Babang Oki dari Element of the Year tahun 2000 berapa ini, gua kayak ngerasa bahwa Babang Oki ini bakal bisa membawa suasana yang lebih fresh
gitu. Tapi nggak tahu kenapa Wak, ternyata kualitas Babang Oki saat membawakan dari acara Malam Basis Budaya dan Fashion Show kemarin itu, ditambah dengan host-host dan MC pada saat pembawaan di tradisional kostum yang laki sama perempuannya, dan juga pada saat malam talent show, udah sama kayak lidah gua, belibet banget kalau ngomong, sumpah. Ditambah lagi ketika si host ini ngebacain dari yang namanya narasi tradisional kostum masing-masing, asli gua kesel banget. Kenapa sih ya kagak ada kayak hostnya preliminary Miss Universe yang kayak di Thailand sono, yang kalau ngebaca teks itu langsung just trot, to the point aja, kagak langsung berlontang-lantung dan juga kayak gegepan apa ya, tegas just trot gitu, to the point langsung, nggak belibet kayak lidah gue kalau syuting video ini kayak A sampai ke Z itu nggak tahu mau ngomong apa. Seenggaknya ya sang Putri Indonesia juga nanti ke depan bakal make gitu yang namanya Putri Indonesia sebelumnya. Jadi cemana Wak solusinya untuk orang-orang yang mungkin biar hostnya kagak gagap gempita lagi? Solusinya cuma satu. Kalau misalnya Malam Basis Budaya kemarin dipakainya Ayusa atau alumni dari Putri Indonesia top 3 nih kan gue yakin banget kalau sekelas ajang Putri Indonesia ini bakal basisnya international taste, yakin. Jadi gue ngerasa kalau misalnya yang dipakai adalah putri dari top 3 tahun kemarin, itu tuh konsepnya kayak Miss Universe preliminary kecil-kecilan gitu, jadi dapat feel-nya gitu. Apalagi kan kalau misalnya top 3 ya jelas-jelas memang pageant lover gitu, bukan kaleng-kaleng. Oke, hal ketiga yang bikin gue agak sedikit rada-rada moodless banget ya ketika nonton Malam Basis Budaya dan Fashion Show kemarin itu, sistem penyerotan kameranya tuh bener-bener amatir abis, sumpah. Itu bener-bener kayak nggak habis pikir gitu sama sistem penyerotan kamera. Kenapa sih kagak belajar sama Pinoy atau orang-orang yang amatiran di Pinoy sana yang bisa nge-shoot pakai A360 Oppo HP merek kentang gitu. Ini tuh bukan masalah kualitas kamera atau jenis kamera yang dipakai Wak, kan, tetapi ini tuh lebih berhubungan sama yang namanya tekniku pengambilan dari shoot gambarnya. Ada juga tuh yang dari negara atas Sulawesi yang ngambil gambarnya pakai HP handphone kentang juga kualitasnya bagus-bagus aja. Ataupun mungkin ada kalian tengok di Parody Fast nih ketika mereka nge-shoot yang namanya parodi Miss Universe, mereka tuh cuma modalan yang namanya gimbal amatiran sama HP amatiran, tapi shootnya tuh profesional banget gitu. Kenapa harus kalah sama Balalian ya Wak, yang mereka notabene juga masih amatiran? Oke, kita sudahilah sisi negatif yang terjadi, biarlah berlalu. Kita lanjut ke yang positif-positif biar kalian juga semangat nih kan nonton video ini Wak. Hal pertama yang benar-benar di luar ekspektasi gua adalah ketika seluruh putri itu keluar dengan jumpsuitnya mereka pakai sayap selendang dan juga rompi-rompi manja yang berterbangan. Asli, pertamanya gua mikir seluruh peserta tuh bakalan dipakein cocktail dress yang kayak tahun lalu. Tapi ketika ngelihat dari adanya Papua yang keluar, Papua Barat, kemudian urutannya sampai ke Aceh nih kan merinding. Sumpah ini tuh keren banget, dan bahkan gua pengen durasinya lebih lama untuk jumpsuit ini Wak. Kekurangan di sini cuma satu Wak, kalau menurut pandangan gua ya durasinya kurang lama aja mereka catwalk satu-satu gitu, pengennya lebih. Ya mungkin mempertimbangkan juga ada beberapa segmen selanjutnya yang digabung ya Wak. Hopefully kedepannya nanti YPI bakal mengadakan preliminary ya seenggaknya pakai selendang-selendang manja, pakai sportwear kayak gini lagi ya Wak. Nah di bagian cocktail dress gua bener-bener kayak semangat banget, dan ketika ada jaringan-jaringan manja yang bener-bener kayak menghalangi penonton lagi, oke Tuhan. Dan ketika gua ngelihat komentar isinya penuh dengan hujatan kepada admin. Hey admin nggak pernah salah Wak, hanya aja operatornya mungkin kurang prepare. Janganlah kalian itu membuli orang-orang admin ini nggak berdosa. Oke, di bagian cocktail dressnya mereka gua benar-benar kayak fokus banget. Ternyata mungkin YPI menetapkan temanya adalah tema warna merah semua ya Wak, dengan khas motif kain masing-masing provinsi. Di sini tuh benar-benar kayak masih semangat banget ketika beberapa putri ini berjalan. Kemudian beberapa sesi yang bikin netizen komplain kembali, kenapa sih isinya jualan-jualan mulu ya kan? Hei Bambang, gua tegasin ya, ini namanya Mustika Ratu TBK alias produknya itu mendukung secara penuh dari penyelenggaraan PI. Nah, tanpa ada produk Mustika Ratu, tanpa ada segmen jualan-jualan dan promosi ini kan kagak akan bakalan ada yang namanya Miss Universe diundang ke Indonesia. Sumpah, lu pikir ngadain PI cuma ratusan ribu doang kali ya budgetnya, nggak pakai modal miliaran gitu ya? Kalau misalnya kuotanya sekarat, close aja itu aplikasi YouTube ya, nanti tinggal masuk lagi, kalian pantau aja di beberapa portal pageant juga bakal ada netizen yang komentar nanti udah mulai itu kayak emak-emak yang di SPBU dan di gang sana. Oke, di bagian evening gown gue bener-bener setuju banget sama top 3 yang dimenangkan sama juri kali ini, bener-bener out of the box banget. Gue pikir seluruh dari evening gown para putri dari setiap
setiap provinsi benar-benar luar biasa. Gua pikir seluruh evening gown yang disponsori oleh desainer lokalnya mereka, ada juga yang pakai dari desainer nasional ya kan. Benar-benar kayak full payet, full detail, kemudian full pokoknya istimewa banget dah. Jadi sepanjang perjalanan malam bakat dan juga malam berbasis budaya kemarin, wah ada satu hal yang benar-benar kayak pengen gua khawatirin banget. Gua benar-benar kayak khawatir banget kalau wakil Papua, yaitu Papua 1, Papua 2 sama Papua Barat, mereka tuh merasa insecure kali ya sama saingan-saingannya. Tapi ternyata kagak, wah mereka tuh benar-benar menter banget, sumpah. Dan gua tuh benar-benar excited banget sama penonton yang benar-benar mendukung dari Papua Barat, Papua 1, Papua 2. Mereka berhak mendapatkan placement di top 11 dan sama-sama wanita Indonesia yang punya potensi untuk menang dah. Oke, di bagian evening gown kita sudahi aja, kita masuk ke dalam talent show. Next. Di talent show ini gue bukan lagi gegap ataupun merasa marah sama admin yang nge-like mulu nih jaringannya, wah. Tapi gue bener-bener kayak gedeg banget sama komentar-komentar netizen yang mengatakan kalau penampilan sini gak bagus, penampilan ini membosankan, ya nyanyi lagi atau apa gitu. Bambang Maimunah, gue ingatkan kepada kalian semua nih setiap provinsi, setiap kepribadian itu semua mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Janganlah kalian hujat budaya orang lain. Bhinneka Tunggal Ika, kalian itu yang suka ngehujat orang luar, juga suka ngehujat yang namanya produk-produk dalam negeri, bener-bener kalian tuh nggak tahu terima kasih coba. Tapi gue ngerasa wah di sini yang nonton video ini kagak ada dah yang berani ngehujat orang-orang luar, karena gue ngerasa orang-orang yang nonton video ini adalah orang-orang yang teredukasi semua ya kan, wah. Kalau kalian setuju kalau misal kalian itu orang-orang yang teredukasi, tekan tombol like subscribe-nya sekarang. 1, 2, 3, tekan. Oke, di sesi talent ini gue menjagokan ada beberapa wakil nih. Salah satunya ada Aceh, kemudian Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan juga DKI 5, wah. Jadi cemana dan siapakah favorit kalian itu di malam talent kemarin, wah? Silahkan kalian komentar di bawah. Oke, di the last statement kita mau ngebahas yang namanya tradisional kostum nih kan, wah. Jujur di tradisional kostum segmen ini gua bener-bener kayak gedeg banget sama narasi yang dibacakan oleh host tadi yang seperti gua jelaskan di awal nih kan. Gua menilai kalau tradisional kostum bener-bener beragam banget dan ada beberapa tradisional kostum yang bener-bener serak di hati gua. Pertama ada Jawa Timur yang konsepnya tuh bener-bener merak hijau ya kalau nggak salah, yang dipakai oleh Dinda Kresela. Kemudian gua suka yang namanya pesawat yang dipakai oleh Aceh dan juga tradisional kostumnya Maluku. Terus ada Kalimantan Barat yang bernuansa dari orang-orang Samba. Oke, wah itulah beberapa review dari gua. Jika kalian punya kelebihan dan juga opini pribadi, silahkan kalian komentar di bawah tentang pergelaran dari malam bakat seni budaya tradisional kostum talent show dan sebagainya di Fashion Show Gandaria City kemarin nih kan. Sebelum gua tutup, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Belepotan pula gua ngomongnya karena memang ketularan host kemarin ya kan. Mood gua juga kurang bagus nih syuting videonya. Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya. See you the next video.